Oke, pada dialog yang terakhir, miskomunikasi terjadi di Yasmin, Dini bisa. Kalau waktu sama bapak tadi sama Ragil, ya, ada gap, ya. Bagaimana gap itu kamu ciptakan saat menghadap, saat kapan kamu menghadap itu terjadi gap. Tapi ketika Yasmin, kamu pas. Yasmin yang, nah, bingung. Kapan dia berdialog tanpa menghadap, kapan menghadap. Setelah diarahkan, Yasmin menghadap terus. Lah mungkin jengkelnya Mas Kukun di situ ya. Oh, jangan dilok terus saya. Lah itu di situ. Nah, improve-nya Dini waktu dialog sama kamu pas. Kapan dialog menghadap, kapan enggak pas. Lah mungkin waktu kamu dilatih Mas Kukun melihat sering kayak sikapnya Yasmin, ngelihat terus gak copot-copot. Oh jangan dilak terus, mungkin arahnya Mas Kukun gitu. Ya konteksnya begitu mungkin kali ya. Ya. Jadi semoga aktor bisa memahami yang dimaksudkan tidak melihat terus itu bukan berarti nggak boleh melihat. Ya, kayak ini tadi saya sudah terjawab sendiri ya. Oh ini loh mungkin faktornya sampai Mas Kukun nggak boleh ngelihat. Ya, mungkin seperti itu. Nah, sehingga harus dipahami. Kayak aktornya Dini tadi itu gagal ketika sama bapak. Terjadi gap sangat banyak. Tapi ketika Dini dialog sama Yasmin, ya bagus, nggak ada gap sama sekali. Yang gap malah Yasmin. Itu loh. Nanti diperhatikan, dilihat, dirasakan. Itu bisa kok kalau kalian menghayati dialog. Kapan? Nah itu akan refleks. Kalau kamu menghayati akan refleks, kapan ngadep, kapan menghindar. Itu refleks kok. Ya. Kalau nggak refleks itu biasanya terlalu instruksional. Dikasih ini oh lihat, baru gak lihat belas, kawani melihat. Ya Yasmin, harus improve, ya. Bukan berarti meresponnya itu Dosen nyentri. Yang ini yang disuruh buatkan PU. Nah ini permohonan dana praktikum. Saya tadi kan bilangnya ini praktik mata kuliah gitu kan, memang iya Pak luasnya. Ini katanya bisa didanai, tapi ya itu tadi. ya sudah, kan modelnya gini toh. Coba. Kaprodi jenengan kalau di Iya. tanda tangannya. Ya sudah, tapi nanti kamu misalnya Oke, saya mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih bisa berkumpul bersama, semoga tetap kompak gitu ya, walaupun kemarin itu terdengar seperti sudah mulai pasang surut ya, semangatnya, energinya mulai iri satu dengan yang lain ya. Semoga sekarang sudah mulai raket lagi, semangat lagi, satu visi lagi ya, apalagi dapat kabar gembira itu tadi ya, dari depan ada harapan dapat bantuan ya, diikuti saja. Tadi nanti bilang ke TU untuk minta top. Kalau filenya kan tadi kata-kata masih sama, sehingga nanti TU nggak perlu mengetik, tinggal ngeprint ganti nama-nama. Nama pun di situ tadi kan juga sudah ada. Ya, diikuti saja. Siapa tahu nanti ada kabar membahagiakan. Ya, berapapun nanti yang diberi, kita patut beralhamdulillah. Ya, ketika ndak yang ini dapat bantuan berupa fasilitas itu juga sudah baik. Ya, Mbak kemarin itu berarti konsepnya nanti yang nonton duduk. Iya. Aman, duduk. Maksudnya itu ketika duduk begini yang belakang bisa terkoordinasi dengan baik, sudah dibayangkan, sudah konsultasi juga sama Mas Kukun. Lah makanya, karena biasanya nanti faktor tempat duduk itu bisa nomor satu, ketika duduk datangnya ada yang terlambat, suara-suara itu juga akan mengeluarkan bunyi, kebisingan dan lain sebagainya. Makanya biasanya itu
Kalau memang tempat duduknya itu bukan berbentuk tribun, maka tempat duduk itu tidak diadakan. Kalau tribun kan tidak ada gerakan. Maksudnya tribun itu tempat duduk yang berundak-undak kayak lapangan sepak bola stadion itu loh. Nah, hanya kalau ada tempat duduk kan modelnya begitu bersab. Hingga yang paling belakang itu tetap bisa melihat ke depan. Nah, kalau nanti seperti ini tempat duduk, nah, akhirnya kan tidak bisa maksimal juga yang belakang, dan juga kalau ada yang terlambat akan menimbulkan bunyi kursinya itu loh ketika mau duduk. Nah itu makanya kemarin dibuat apa kursi gitu kan saya tanyakan. Nah kalau lampu sorot seingat saya sejak sebelum kuliah itu nggak ada ini. Tapi tidak tahu setelah saya kuliah apakah ada pengadaan itu atau enggak. Karena kalau dulu biasanya mesti kampus sewa keluar. Karena sering melihat begitu, dulu itu saya menyarankan Pak Rektor untuk pengadaan itu lampu-lampu, karena sering saya melihat itu acara begitu itu pakai lampu. Ketika wisuda atau ada acara tertentu biasanya menggunakan itu Pak Rektor. Nah, karena harganya juga nggak mahal sebenarnya. 1 unit 3 juta kan sama dengan harga sound system speaker aktif. Tapi kalau dipakai terus daripada sewa yang nominalnya juga lumayan, Anda tahu apakah pertimbangan saya itu direalisasi apa tidak. Saya tidak tahu perkembangan sejak 2021. Sejak kalian masuk ke sini juga lah. Itu kan saya sudah jarang aktif karena tugasnya belajar. Ya, mengajarnya ini bonus. Ya, fokus saya jadi untuk belajar. Jadi seperti itu. Makanya saya jarang di kampus. Kalau nggak hari Jumat, pas barengan ngajar saya tidak di kampus. Jadi semacam itu. Tapi kalau kata Pak Eko ada nggak lampu sorot? Kalau masalah itu masih belum tanya Kak. Iya. Sambil iseng-iseng gitu kemarin nggak tanya waktu ngajukan tadi nggak. Kalau ingat saya nggak ada soalnya. Nah, kalau yang lain-lain oke. Kalau HT karena saya berpikir gini kan, itu sebuah pertunjukan yang momennya itu tidak butuh riwa-riwi kesana kemari, ya. HT saya rasa nggak begitu urgent, ya. Terkecuali kalau menghandle banyak nanti tugas satu kelas ini nanti ada yang penjaga parkir, ada yang di liket, banyak yang jaraknya jauh, gitu ya. Itu kan baru membutuhkan HT. Saya rasa ini semuanya nanti akan fokus di dalam mempersiapkan itu dan nggak ada kemana-mana gitu loh. Maksud saya itu saya mempertimbangkan nggak perlulah HT. Baru kalau kayak menyiapkan wisuda itu kan tim itu terbagi di sini, di sana, tempatnya jauh. Gue nek lari ke sana kemari kan capek. Itu baru butuh HT. Kalau menyiapkan pertunjukan saya rasa belum perlu, karena dalam satu ruangan saja fokus sebelum pentas. Aktor-aktor dan tim-tim yang terkait itu juga ada di belakang panggung persiapan rias. Baru yang lain itu nanti mungkin yang jaga tiket di depan itu nggak ada hirup pikuk kemana-kemana gitu loh, nggak ada. Makanya saya minta kemarin dihapus saja, artinya kayaknya belum perlu untuk kegiatan ini gitu loh, untuk ujian pentas. Jadi semacam itu. Kemudian hari ini selain latihan, agendanya kepingin lihat properti juga ya. Ya. Untuk keaktoran ini minta latihan kemarin kan, ini saya rasa kan ada dari luar juga tuh yang aktor itu. Berarti kita tanpa itu yang hari ini, atau fokus ke properti. Fokusnya kemana? Mau fokus kemana ini? Karena kalau dibagi menjadi dua, ya otomatis kan saya nggak bisa ikut juga melihat-lihat ke atas. Saya harus melihat bagaimana progres keaktorannya. Lah, mau kemana? Kedua-duanya berarti kan waktunya terbagi. Mau fokus kemana ini? Kemarin sekilas saya sempat menengok sebelum HP saya diambil anak saya, sudah ada improvisasi panggung. Maksudnya sudah si tante memijit ibu gitu kan, kemarin sudah ada ya. Jadi aktiviti
Kalau nggak dialog itu melakukan apa biar nggak bengong, kemarin kan sudah masuk. Ya, baru setelah itu habis saya direbut anak saya, sudah nggak tahu perkembangan progresnya sejauh apa. Kayak gitu. Untuk pembacaan puisi gimana, Bi? Aman, Bi? Aman. Untuk sutradara ya dimasukkan namanya Ragil aja. Din. Sudah saya kasih karya dan arahan sutradara. Yo karya dan sutradara gitu kan. Atau namanya Ragil dimasukkan sebagai sutradara. Gak apa-apa. Jadi yang sudah tersebar ya nggak apa-apa, nanti menyebarkan lagi kan nggak ada masalah. Nggak usah diberitakan revisi gitu, nggak usah. Itu kan. Nah maksudnya kemarin itu kan yang bagian itu buat aja, nanti semakin banyak nanti macam-macam nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nanti itu kan terspam bahwa kita akan ada kegiatan gitu kan. Nah baru nanti yang diarsip, yang disimpan, yang terakhir. Karena nanti kalian perlu menyiapkan laporan secara personal untuk mata kuliah ini. Ya nanti seperti itu. Dan laporan untuk keuangan nanti yang bagian keuangan bendara di UASnya nanti itu dituliskan rincian yang realnya. Habisnya berapa, kemudian ada sisa berapa. Hah? Sebenarnya saya sebenarnya langsung Pak, tapi sekarang kan dipegang Mbak Jare. Iya gak apa-apa. Kan kayak Dini gitu kan. Dini jadi aktor ya Dini ya. Ya gak apa-apa. Harus siap. Jadi dituliskan semuanya, maksudnya realnya itu dari tahun ke tahun itu biaya operasional itu semakin membesar atau ada yang semakin mengecil gitu kan, saya biar tahu range dari setiap tahun. Jadi kayak gitu. Kalau tanpa mendatangkan ahli itu kursnya sampai berapa, kalau mendatangkan ahli kursnya sampai berapa lah, itu kan nanti saya bisa mengetahui dari 2017 ini sekarang 2000 berapa ini, 2021 17, 18, 19, 20, 21. Kak kalian udah angkatan berapa? Nah iya 2021. Oh dulu saya dari angkatan 2014 sih, 2014. Jadi sudah lumayan lama progresnya. Oke, tuh mau fokus kemana? Kalau untuk properti misalnya harapan kalian itu seperti apa? Kemarin kalau fix dipakai, ya sekarang yang tim properti itu kan tidak mengikuti reading. Saya nggak usah ikut naik, yang tim properti naik. Kalau itu memang dipakai, mau dibersihkan, mau dieksekusi, disesuaikan dengan lakon, nanti kalian mengerjakannya di mana? Saya nggak tahu ruangan ini selain hari Jumat apakah dipakai kuliah atau enggak? Kalau misalkan dipakai kita terus nggak boleh. Maksudnya dia khusus buat peralatan gitu namanya, biar nggak dipakai kuliah yang lain. Nah itu kalian memberi tahu kepada anak semester 1 yang di sini kan anak semester 1 tuh. Anak-anak juga ada di sini. Oh gitu, ya itu. Makanya nanti kalian buat tempelan. Tapi lapor dulu ke TU atau ke dekan. Ini saya mau persiapan untuk ujian mata kuliah ini. Ada properti yang perlu dipersiapkan dan kita butuh tempat untuk menyimpan ini. Ruangan mana yang bisa kami pakai? Ini ditutup, ini jadi ruangan kecil atau yang di sebelah situ. Kan untuk penyimpanan properti toh, tidak untuk latihan kan. Penyimpanan properti hal-hal yang dipersiapkan itu misalnya jauh-jauh hari itu nanti disimpannya di ruangan mana. Itu nanti kalian ditempel ini lab untuk praktek mata kuliah ini. Kayak angkatan kemarin kan gitu ditempel ruangan.
sehingga tidak dijadikan aktivitas kuliah untuk kelas-kelas yang lain. Beres ya masalah ruang ya. Jadi gitu, perizinannya mau menyampaikan sekarang, mau dipakai turun sekarang atau bagaimana? Kalau iya nanti kan saya bisa mengarahkan. Kalau hari ini ada lampu juga, itu turun di otak-atik. Kalau nggak tahu nanti saya beritahu, karena saya kan ada. Nah itu cara nyambungkan kabel antara lampu dengan dimmer, dicolokkan kayak gimana. Lah itu kan saya setting manual. Yang buatkan dulu itu Mas Bagus yang sering dikomunikasi sama Ragil, yang nyusun kan itu dulu. Nah kamu bisa komunikasi, Mas ini nyambung kabel kemana sama yang mana. Nah itu komunikasi, itu bisa. Atau nanti kalau bingung ya itu kan maksudnya yang properti, yang bagian lighting bisa praktek, diambil bisa praktek. Yang bagian properti juga menyiapkan apa-apa yang di atas yang bisa dipakai. Kalau yang kemarin dari kakak tingkat itu dari siapa, ada di mana propertinya? Yang katanya dari kakak tingkat, lo nggak tahu. Kemarin kan bilang Zaro kan yang bilang saya. Sama properti yang dari kakak tingkat. Siapa sih yang bilang saya? Arni apa siapa? Dari kakak tingkat. Iya, Zaro kayaknya. Zaro mungkin. Kamu WA saya kemarin. Enggak tahu. Enggak, saya WA baru kemarin yang tanya kuliah itu. Dia tanya kuliah sama kita lihat properti yang di atas gitu aja. Kalau kakak tingkat tidak tahu. Oh enggak, oh ya enggak. Gitu aja gitu kok ribet. Ya. Oke, jadi memang seperti itu. Silahkan juga lapor kalau ada TU. Ada enggak? Ini tadi Mbak Nani. Ada. Ya sudah, itu yang bagian yang non aktor bisa naik membantu siap-siap, yang aktor ada di ruangan untuk mencoba berlatih dengan saya. Oke? Ya silakan. Tapi ruangan dulu aja. Nanti kamu turun ruangannya belum beres. Nanti kalau ada tim, takutnya itu nanti ruangan ini kan kalau tidak dipakai kuliah dibersihkan sama petugas kebersihan. Nah nanti dikira sampah dibuang dengan petugas kebersihan, kalian kan sedih. Nah atau kalian ngeprint lah nanti itu kan misalnya ditaruh di tembok properti ujian, tolong jangan disentuh atau diambil, atau ditulis properti ujian gitu aja. Nek ditulis jangan disentuh malah disentuh. Biasanya gitu kan, ada aturan itu malah menginginkan untuk menyentuh. Jadi properti ujian bahasa Indonesia angkatan berapa semester berapa gitu. Insya Allah dengan begitu yang membaca, oh ini buat ujian, paling lihat-lihat gitu aja. Tapi kalau nggak kalian tempel, kesannya kan kayak sampah lah. Itu nanti dibersihkan kalian bingung. Ya, itu aja bisa diambil nanti buat kertas. Kalau memang belum dapat wilayah ruangan, di situ taruh tempel pojok. Oke, jelas ya? Oke, silakan naik. Dieksekusi. Aktor bisa mulai reading. Yuk. Dia belum pulang, Mas. Sekolah sekarang tidak seperti dulu. Banyak sekali yang namanya kerja kelompok, Mas. Setiap hari kita itu pulang malam, Mas. Dan sekarang juga tidak tahu dia di mana. Tapi ini sudah terlalu malam, Chris. Tidak baik anak perempuan masih keluyuran malam-malam seperti ini. Apa ia tidak pamit padamu? Sebagai bapak, kamu juga harus lebih tegas kepada anakmu. Setiap hari aku harus bekerja, Chris. Tidak ada waktu untuk mengontrol kegiatan kita. Sudahlah, Mas. Nanti juga dia akan pulang. Mita kehilangan sosok ibu dalam hidupnya. Aku berpikir ini sudah saatnya mengatakan kebenaran yang kita sembunyikan selama ini padanya. Kebenaran?
Kebenaran apa yang kau maksud, Mas? Tentang masalahmu itu. Kurasa, jangan dulu lah, Mas. Mita sudah dewasa, Tris. Kurasa ia sudah siap menerima semua ini. Tetap seperti ini adalah yang terbaik untuk Mita, Mas. Terbaik apa? Lalu setelah Mita tahu, apa ia bisa menerima semuanya? Bagaimana kalau hidup Mita semakin susah nantinya? Mita cucuku adalah anak yang baik, tapi nasibnya tidak sebaik anak itu. Apa kalian akan terus mempeributkan hidup anak itu? Setiap hari ia bertanya padaku, siapa ibuku? Berulang kali aku terus berbohong dan beribu alasan yang kubuat. Jangan beritahu tentang kebenaran siapa ibunya, Mas. Biarkan Mita itu fokus dengan sekolahnya dulu. Sampai kapan aku terus berbohong, Chris? Akan ada waktu yang tepat, Mas. Tapi bukan sekarang. Kecilkan suara kalian. Tidak enak jika didengar tetangga. Maaf, Bu. Aku sudah lelah terus-terusan berbohong seperti ini. Mas pikir, aku juga tidak lelah terus-terusan berbohong seperti ini. Tapi Mita itu belum siap, Mas. Dia belum siap menerima semua ini. Mita sudah dewasa besar, Chris. Aku yakin ia bisa menerima semua ini. Percayalah denganku, Mas. Setelah Mita mendengar semua ini, apakah Mas bisa menjamin hidup Mita akan baik-baik saja? Kalau dengan ini akan menghambat belajar Mita di sekolah, bagaimana, Mas? Jangan berbicara seperti itu, Chris. Dia ini kakakmu. Aku lebih tahu tentang Mita, Bu. Aku tahu apa yang terbaik untuknya. Aku ini bapaknya, Chris. Kerja adalah bagian dari tugasku. Mita hanya kehilangan sosok ibu. Apa salahnya memberitahu keberadaan wanita itu pada Mita, Dek? Kau terlalu sibuk kerja, Mas. Selalu aku yang mendengar keluh kesahnya. Aku seorang ayah, Chris. Kerja adalah bagian dari tugasku. Mita hanya kehilangan sosok ibu. Apa salahnya memberitahu keberadaan wanita itu pada Mita, Dek? Tapi bukan sekarang, Mas. Lantas kapan, Chris? Aku sudah berulang kali menegaskan. Ini waktunya tepat. Lebih baik Mita tahu dari kita daripada dari orang lain, Dek. Aku tahu tujuan kalian sama-sama baik bagi Mita. Tapi Semua orang di sini jahat. Uti jahat. Tante jahat. Bapak juga jahat. Kenapa kalian menyembunyikan rahasia ini dariku? Aku berhak tahu siapa ibuku. Wanita yang telah mengandungku 9 bulan 10 hari lamanya. Kenapa aku tidak berhak tahu siapa ibuku? bukan seperti itu, nak. Maksud kami tidak bermaksud menyembunyikan ini padamu. Kami hanya ingin yang terbaik untuk kamu, Mita. Terbaik apa, Tante? Apa ini yang kalian sebut baik? Hidup dalam kebohongan yang kalian atur dan tersembunyi sangat rapi. Maafkan Bapak, nak. Bapak juga tidak ingin semua ini terjadi padamu. Siapa ibuku? Di mana beliau? Aku ingin menemuinya. Tidak, Mita. Ini sudah terlalu malam. Besok kita cari bersama-sama ya, nak. Tidak, Pak. Aku ingin sekarang. Aku bisa mencarinya sendiri. Mita, tidakkah kamu lihat dari sudah gelap, nak? Sekarang kamu ganti baju, biar tante yang menyiapkan makanan. Tidak, tidak, Tante. Tante tidak perlu repot-repot menyiapkan segala keperluanku lagi. Kita kecewa dengan Tante. Mita, jangan bicara itu. Bagaimana kamu bisa kecewa dengan tante ini? Ia adalah perempuan yang telah membesarkanmu, nak. Apa, Pak? Bapak kira Mita juga tidak kecewa dengan Bapak? Kenapa Bapak tega membohongiku? Tidak seharusnya kamu bicara seperti itu, Mita. Bapakmu hanya ingin yang terbaik untuk kamu, nak. Mita kira Bapak adalah yang terbaik di dunia ini. Tapi setelah mendengar kenyataan seperti ini, rasanya Mita enggan walau sekedar menatap Bapak. Mita, jangan menjadi anak kurang ajar. Walaupun bapakmu ini jarang menemani hari-harimu, beliau adalah orang yang selalu mementingkan kebahagiaanmu, nak. Orang yang selalu memberikan yang terbaik untuk kamu. Tidak, Tante. Tante tidak tahu apa
Mita sudah terlanjur kecewa dengan tante. Mita kecewa dengan bapak. Mita benci bapak. Mita benci semua orang yang ada di sini. Maafkan Bapak, nak. Maaf karena belum bisa membahagiakanmu. Maaf belum bisa menjadi yang terbaik untuk kamu. Hukum saja Bapak atas segala ketidakbahagiaanmu, nak. Bukan seperti itu maksud Mita, Pak. Mita hanya ingin bertemu ibu kandung Mita. Tidak perlu kamu susah-susah mencariku. Di sini ada Bapak, Tante dan Utimu yang selalu menjaga dan merawatmu, nak. Benar, Mita. Tidak perlu kamu mencari ibumu. Tidak, Pak. Tidak, Tante. Walaupun Tante dan Bapak melarangku keluar dan mencari ibu, aku tidak peduli. Aku sendiri yang akan mencari dan menemui ibu. Jangan, nak. Jangan sekarang. Besok kita akan mencarinya bersama. Biarkan Bapak yang menemanimu. Tidak, Pak. Aku ingin sekarang. Aku bisa mencarinya sendiri tanpa ditemani Bapak. Kenapa kamu menjadi pemberontak seperti ini, Mita? Turuti perintah bapakmu. Masuklah ke kamar dan istirahatlah. Kenapa? Itu karena Bapak dan Tante. Kalau tidak karena kalian berdua, mungkin saja sekarang kita bisa bertemu dengan ibu. Apa tante ini kurang bagimu, nak? Apa Mita tidak bahagia jika setiap hari hanya ditemani oleh tante? Kan seperti itu maksud Mita, Tante. Walaupun kamu itu bukan darah dagingku, bukan anak yang lahir dari rahimku, tapi Mita sudah tante anggap seperti anakku sendiri, nak. Benar itu, Mita. Tantemu ini sangat sayang padamu, nak. Tidakkah kamu ingat, nak? Sewaktu kamu kecil, siapa yang mengajarimu perjalanan membaca? Saat bapakmu sibuk bekerja, Tante yang selalu menemani Mita, rawat dan menyayangi Mita. Apa itu masih kurang bagimu, nak? Ini bukan tentang siapa yang selalu ada untuk Mita. Bukan persoalan siapa yang lebih menyayangi Mita. Tapi ini adalah tentang hubungan ibu dan anak. Bapak dan Tante tidak akan mengerti seperti apa itu. Kalian tidak pernah menjadi Mita. Menjadi anak yang dari kecil tidak pernah sedikit pun mengetahui siapa ibunya. Mita hanya ingin bertemu ibu. Mita rindu dengan ibu. Mita rindu ibu. Mita rindu. Apa Mita tidak bahagia, nak? Jangan bertanya kebahagiaan Mita sebelum Mita bisa bertemu dengan ibu, Pak. Jika engkau ingin mengetahui keberadaan ibumu, coba telusuri jalan Sukoharjo di pinggir kota. Aku pernah mendengar ibumu menikah lagi dengan seorang pria yang ada di sana. Ibumu bernama Yuni. Baik, Uti. Kita akan mencarinya. Ibu, aku khawatir dengan Mita. Aku akan mengikutinya dari belakang. Ya. Pertama masuk Yasmin si anak, nah langsung dia ngadep ke sini, ngadep ke penonton. Dan ternyata dialognya sangat rutin dengan pemain yang semuanya ada di belakang. Nah, logikanya, secara logika itu kan harus masuk akal. Kita membuat pertunjukan realis itu harus masuk akal. Makanya saya heran, Mas Kukun kan sudah melakukan ini berkali-kali. Lah ini terjadi mispemahaman antara kalian dengan Mas Kukun atau apa gitu kan. Nah ini aneh, terjadi kayak tadi pertama masuk. Nah, kekesalan misalnya Yasmin kesal, kemudian mengekspresikan kesalnya, tapi kembali lagi berdialog nggak ada. Dan Yasmin tadi berdialog kan mesti ngadep ke depan terus. Lawan lainnya di sana. Ya logikanya itu kan yang namanya dialog, komunikasi itu kan dua arah. Ya. Ketika kita memalingkan muka, itu kan berarti ada maksud. Entah kita sedang ngambek, kita sedang apa. Kalau sama kekasihnya misalnya pure kan gini, iya kan. Tapi ketika mau komunikasi dan terjadi sedikit klik kan ngadep lagi sama kekasihnya. Baru kalau nggak terjadi
komunikasi dua arah padahal kan berganti ke depannya. Kan gitu loh di realita kita. Jadi ada komunikasi tatap muka. Nah ini tadi kok banyak jedanya. Komunikasinya ada orangnya loh di sini. Kecuali itu untuk monolog. Monolog kan sendiri. Dia ada lawan bicara, satu orang kadang bisa memerankan permainan 1 sampai 3 bahkan 5 pemain, 5 karakter. Nah ini tadi loh kok jadi begini. Kok mau terakhir itu loh ketika 2 kali saya lihat di live streaming itu baik-baik saja. Nah ini tadi baru terlihat kok ini setting terakhir. Makanya tadi saya bertanya, apakah kalian bingung ketika latihan di tempat Mas Sukun sama di ruangan ini? Hah? Bingung ya Pak, saya juga belajar. Kalau misalkan di sana itu terlalu apa ya? Kadang dua pemeran atau dua aktor saling melihat itu kadang nggak boleh. Bukan nggak boleh sih, karena ada nggak boleh terlalu sering saling tatap, saling pandang gitu. Iya. Nah, maka dari itu yang dimaksudkan ketika tadi kan ada gap perasaan, nggak saling pandang itu kan ada gap. Ya, tetapi jangan diputus, jangan diputus. Maunya diputus itu kan nggak ngadep sama sekali dari tadi kan, ya. Maksudnya itu nggak terus berhadapan-hadapan itu kan maksudnya ada jeda gitu. Tetapi ini jedanya tadi terlalu banyak. Nah memang ada waktu ketika aktor itu kesel, dia menghadap ke panggung, ke depan, ke penonton untuk mengekspresikan biar kalau misalnya pakai kamera itu di zoom. Ya ekspresinya kan terlihat. Kalau misalnya Yasmin ngadep ke sini, kalau di frame kamera itu kan berarti hampir setengah badan. Nah tapi kalau misalnya begini itu kayak zoom yang terlihat wajah Yasmin. Jadi Yasmin mendekatkan ke penonton. Logikanya seperti itu. Tapi jangan diputus sama sekali. Ini tadi terputus sama sekali. Ya dialog lancar. Ya pemainnya di sana. Ada pemain yang di sana. Ini terputus sama sekali. Ya kan? Ya misalnya ada harus tetap nyambung, ada korelasinya gitu. Nah kalau memang arahnya jangan terlalu sering, ya berarti jangan terlalu sering tapi bukan diputus. Ya kalau ini tadi misalnya pemutusan, ya nggak ngadep sama sekali. Padahal ini adalah satu kesatuan. Ya ekspresinya paham, maksudnya Mas Sukun itu ingin loh, jangan terlalu menghadap, kamu itu sebel, itu maksudnya gitu. Ya tapi tidak diputusnya, ini kan diputusnya. Ya, jadi mungkin sedikit pergeseran penangkapan pemahaman. Ya. Jadi ketika masuk gitu ya, ketika masuk, lah berarti kan dialog kesedihanmu ke sana. Terus kamu kesel, kamu ke depan mengeluapkan semua ekspresi itu, tapi ketika kamu selesai meluapkan ekspresi, mau dialog lagi ada penyautan ke sana, ya mulai ngadep ke sana lagi. Terus ada pergerakan, ya, nggak monoton berhenti wis. Jangan sering-sering lihat penonton baru nggak melihat sama sekali. Lah ini kan penangkapan arahan yang sepihak, gitu loh. Saya paham maksudnya, saya paham, ya diarahkan begitu itu biar nanti bisa mengekspresikan kalau ini ada makna sedang marah, gitu loh. Tapi tidak diputus. Itu tadi terlalu putus, ya. Makanya jangan terlalu melihat, ya jangan sering-sering, sesekali lihat kembali lagi agar ekspresi sebel itu tertangkap dari wajahnya Yasmin, karena yang di zoom adalah Yasmin sama bapak misalnya ketika terakhir kedua, ya. Tapi model kayak gitu tadi nggak ada sedikit pun singgungan, kayak dua orang yang marahan dan nggak mau. Ya coba disambungkan sedikit, bapak itu sering merespon Yasmin, Yasmin terus menghindar,
Kan ada pergerakan move juga toh. Gak mau menghadap, dideketi gak mau menghadap, tetap marah sambil dialog. Lah itu ada sambungan, ada korelasi. Gak saling menghadap tapi tidak putus. Dan ketika gerak harap dilihat. Kira-kira membelakangi yang ada di sana enggak? Geraknya, yang di sini, yang di sana. Kayak gitu. Terus ada ibu sama tanda ketika di belakang masih terjadi kebengongan. Awalnya tadi kenapa tiba-tiba langsung dipijat. Nah setelah itu dua orang ini bingung mau ngapain, itu terjadi mispace, ya kan? Belum ketemu kalian harus ngapain. Ketika dua orang anak sama bapak di depan, kamu kan marahin ibu mijit. Nah ketika mereka lagi dialog kenceng, rutin, kan terputus, bingung ibu tadi itu mau ngapain gitu, tak lihat itu juga bingung. Nah makanya salah satunya responlah itu. Atau tadi kamu kenapa awalnya tadi saya sedang lihat di depan tapi nggak tahu tiba-tiba mijit. Awalnya tadi apa? Ada dialog apa? Kamu yang memijit ibu mau ngapain? Yang mijit ibu. Terakhir, hampir akhir. Ya ada di tengah-tengah sebelum Yasmin datang, sebelum Yasmin kamu kan mijit ibu dong. Mas kalau nggak gini sih. Oh iya, saya itu kayak itu ibunya. Iya. Ibunya awalnya ngapain? Yang kamu datangi, ibunya mau marah? Kamu mau apa? Kesannya yang kamu berikan tadi kan yang ingin marah adalah ibu. Sabar bu kan gitu. Tindakanmu terbaca begitu loh. Tindakanmu. Padahal ibu kan yang paling anteng, sing ngilono kamu sama bapak. Iya kan? Kok malah kamu yang memberi kesabaran nang ibu, kok lucu. Iya enggak? Kan kesannya tadi ibu yang pengen marah, kamu lulus-lulus ya sabar bu, tenang bu, kan gitu toh kesan tindakanmu. Hah? Iya, harusnya yang ibunya. Nah kan jadi gak sopan. Iya kan? Lah tindakanmu kan aneh tadi. Lah sing emosi kan kamu sama bapak toh. Iya harusnya, tapi tadi di adeganmu itu kan kamu menenangkan Uti. Bener nggak? Coba dipikir. Iya nggak? Hah? Kamu kayak ngelus-ngelus ibu kayak tenang bu, sabar bukan gitu toh kesannya tadi. Saya juga bingung. Mulia kan dengan saya apa yang gini ya, tapi dia itu nggak itu nyai gitu loh, Mbak. Aksi-aksinya loh. Iya, aksi-aksinya itu kayak kurang. Maksudnya aksi reaksinya ibu. Nah ini makanya kan gini toh, kamu itu makanya saya tanya adegan apa tiba-tiba kamu mendatangi ibu. Dan tadi kalau mijeti wajar ya, kalau mijeti kayak tadi coba tindakanmu tadi kesannya itu bu sabar bu, tenang kelihatannya gitu karena mijet enggak. Jadi kan tadi kayak lus-lus gitu toh. Iya kan? Lah itu terbaca, bu sabar bu, tenang bu, ojo marah bu. Itu yang terbaca dari gerakanmu itu. Ya, tapi kalau gerakan misalnya dipicu dengan ibu batuk, kemudian kamu mijit karena ibu batuk-batuk terus. Jadi pijitin biar nggak batuk. Lah itu kan pemaknaannya beda dengan kayak lus-lus tadi. Kesannya itu ibu mau marah, padahal ibu orang yang paling sabar di dalam cerita itu kan. Nah hati-hati geraknya. Bisa dipahami ya, improve-nya yang harus hati-hati. Jangan memberikan kesan yang lain. Kayak Yasmin gitu juga jangan memberikan kesan yang lain ketika move sendiri. Ya. Jadi harus tetap ada dialog dua arah. Kamu menghadap sesekali bukan diputus del. Tadi kalau saya melihat perkembangan terakhir itu diputus del. Bapak sama anak di depan itu komunikasi putus del. Ya, harus sesekali melihat, nengok, kembali lagi ke depan. Sempat kan yang pertama itu sering lihat lawan. Terus yang kedua itu lihat lawan itu kayak waktu pas dialog aja. Tapi itu katanya itu masih
Lalapan. Waktu ke depan itu katanya udah bagus. Jadinya saya lihat ke depan. Iya, secara dialog bagus. Ya. Tapi ada gap. Makna miskomunikasi itu terjadi. Terlihat sekali. Jadi aneh. Kamu itu berdialog soalnya. Mungkin waktu latihan sambil melihat itu jadinya nggak fokus karena ngelihat lawan main, belum bisa lihat lawan main. Sehingga diarahkan Mas Kukun biar bagus, jangan terlalu sering melihat. Mungkin prosesnya begitu, mungkin ya, dugaan saya ini. Dugaan saya, kok dilatih terus gak mateng-mateng arah-arah ini. Jangan terlalu sering melihat pemain. Mungkin ini sarana menggoreng kalian agar cepat matang. Ya, mungkin masih ada proses lagi setelah ini mungkin ya. Saya enggak tahu. Nah, karena ketika kamu nggak ngadap temenmu, ternyata dialognya bagus. Memang iya, dialog ini tadi sudah lebih baik daripada sebelumnya. Betul. Tapi ada gap. Ya nanti ditunggu saja ya sambil improve. Berarti kalian setelah ini sambil improve melihat sesekali. Ya, bukan diputus full. Dicoba sambil melihat ada dialog ketika marah mau apa lah itu. Bukan lihat full. Kalau dulu kan lihat full. Kamu mungkin akhirnya dialognya kurang. Nah, akhirnya diarahkan Mas Kukun, jangan lihat terlalu sering. Loh kok api dadine? Oh ya wis. Tak jarno sik ngene cek api. Mungkin ya, mungkin. Oke, kita lanjut ke babak yang kedua. Yuk. Ada lampunya. Belum, nggak tahu gimana Pak. Ada lampu ya. Lampu bagus. Pecah dulu ya. Pecah dulu. Tapi tidak bisa dipakai Pak itu Pak. Bisa. Nanti. Itu bisa. Tapi kita nanti. Tapi harus hati-hati karena apa nanti kekerasan juga. Lebih sedikit. Kalau mau warna biru. Jadi cek berapa? Ayo langsung. Saya mau lihat ini, serius Din. Oke. Tahu? Iya. Nanti saya bayar ya. Katakan saja, Mas. Ada apa? Dari mana saja kamu Mas? Aku ada pekerjaan penting. Pekerjaan? Pekerjaan apa Mas? Ya kerjalah. Ini adalah pekerjaan yang sangat ringan. Kamu tidak perlu tahu. Tapi kan setidaknya kamu harus pamit Mas. Salah buat apa kamu? Kamu kan tahu aku harus kerja. Tapi kan, Stop. Sekali stop ya. Sebelumnya cepetan ya Pak. enggak. Tak tunjukkan ekspresi bagaimana dia tidak gap. Yang dilakukan Ragil itu tidak menunjukkan gap. Cara dia berdialog. Maksudnya menghadapnya. Tapi Dini cara menghadap dia terjadi gap. Enggak pasnya bagaimana kapan melihat kapan enggak. Itu loh maksud saya. Ini tadi kan jarang melihat ini, tapi ekspresi yang dilakukan dia itu tidak memutuskan komunikasi. Tapi yang dilakukan oleh Dini itu memutus komunikasi. Ya sekali kan lihat di sini loh, ini kayak ini. Itu sedetail, tahu nggak tadi bedanya? Dicermati, diterangkan dan masing-masing. Itu caranya tadi lah. Yang dilakukan ini nggak memutus gap komunikasi dua arah. Tapi Dini, ya kesannya nanti mau tiba-tiba menghadap ke sini sendiri. Sama-sama Pak Orsi. Ke depan sama terakhir. Bukan soal menghadapnya, tapi kapan pas menghadap, kapan enggak, gitu loh. Momennya.
berbarengan dengan dialognya. Coba perhatikan ya dengan sesama aktor, lihat. Khususnya kamu. Siapa anak? Yuk. Mbak. Halo. Iya. Nanti saya bayar ya. Mas. Mas Wahyu, Ada apa? dari mana saja kamu, Mas? Aku ada kerjaan penting. Pekerjaan? Pekerjaan apa, Mas? Ya kerjalah. Ini ada kerjanya sangat penting dan kamu tidak perlu tahu. Tapi kan setidaknya kamu harus pamit, Mas. Salah. Buat apa pamit? Kamu kan tahu aku lagi kerja. Tapi kan, Sob, kamu jadi terlalu banyak ngomong. aku capek, Mas, menunggu kamu di rumah. Tapi apa? Kamu tidak kunjung pulang juga. Aku pun lelah, Dek. Kerja banting tulang, memeras keringat. Semua itu untuk apa? Kalau bukan untuk menghidupi dirimu. Nanti kan kamu juga yang menikmati hasilnya. Paham ya? Jadi kapan melihat, kapan enggak? Enggak terjadi kapan. Dek, dia memberikan dek, dia noleh. Semua pekerjaan yang aku lakukan semua demi kamu. Nyambung lagi. Kan enggak sering-sering lihat toh. Tapi kapan ketika komunikasinya disambung itu dilihat. Dek, kamu loh. Nyambung enggak? Nah itu dia melihat. Itu yang saya maksudkan. Saya seharusnya gimana? Nah, ya cocokkan sama dialogmu. Kapan kamu komunikasi menyebut secara langsung, kapan enggak? Mas, apa? Mas, dari mana saja? Saya lihat depan kan, Mas, Pak. Enggak harus. Cobalah dirasakan, dimaknai, Din. Jangan kaku. Soalnya belajarnya gitu. Ya. Tambah bingung ya, los dulu nanti terakhir ya, terakhir. Yang jelas tahu ya, harus di situ. Kamu khususnya kamu nanti biar nggak kayak, aduh gimana sih dialognya kok gini banget. Bagus dialognya tapi nggak komunikatif. Yuk. Ya, pengen Aku pun lelah, Dek. Kerja banting tulang, memeras keringat. Semua itu untuk apa? Kalau bukan untuk menghidupi dirimu. Nanti kan kamu juga yang menikmati hasilnya. Mana, Mas? Mana hasilnya? Aku tidak pernah menerima sepeser pun uang darimu, Mas. Ya, aku memang belum gaji ya, Dek. Sabar dong. Alasan saja kamu, Mas. Apa benar selama ini kamu kerja? Ya kerjalah. Aku tidak percaya. Boleh deh. Alasan saja kamu, Mas. Apa benar selama ini kamu kerja? Aku tidak percaya. Ya kerjalah. Kamu jangan berusaha sama suamimu sendiri. Aku bukannya berurut sangka, Mas. Tapi memang ini kan faktanya. Apa maksudmu, Dek? Jaga bicaramu itu. Aku istrimu, Mas. Aku istrimu, Mas. Banyak tetangga yang bilang kamu seringkali pergi bersama wanita lain. Kamu anggap apa aku ini, Mas? Omongan tetangga kamu dengar. Urus saja itu rumah. Aku sudah mengurus rumah dari pagi sampai bertemu pagi lagi. Tapi lihat kelakuanmu. Bukannya nyari kerja, kamu malah main gila bersama wanita lain. Apa? Apa kau bilang? Aduh, kira-kira. Aku sudah mengurus rumah. Aku sudah mengurus rumah dari pagi sampai bertemu pagi lagi. Tapi lihat kelakuanmu. Bukannya nyari kerja, kamu malah main gila bersama wanita lain. Apa? Apa katamu? Tetangga hanya bisa mengungkit tetangga hanya bisa mengungkit keburukan kita. Apa kamu lebih percaya tetangga daripada suamimu sendiri? Hah? Kok perlu dialog nih kok kesusahan banget. Enggak gampang, ayo. Ya Allah. Yuk. Itu loh.
Biar emosimu ikut. Ayo. Gini Pak, Heeh. bagaimana bisa? Ya Allah, bagaimana bisa aku percaya padamu jika pekerjaanmu saja tidak jelas, Mas? Setiap malam kamu pergi ke kafe ini, kafe itu, mengaburkan uang. Benar kan kata tetangga? Kamu main gila bersama wanita lain. Hei, jaga bicara itu. Aku ini sedang mencari pekerjaan. Alasan saja loh, Mas. Bagaimana kondisi perekonomian kita jika kamu seperti ini terus? Ya sabar. Kamu jadi istri terlalu banyak ngomong. Cuma jadi ngomel terus. Tidakkah kamu ingat, Mas? Aku rela meninggalkan suami dan anakku hanya demi dirimu. Tapi apa? Apa balasanmu? Tega kamu mencapakanku seperti ini, Mas. Maaf, apa ibu mengenal seorang wanita bernama Yuni? Iya, aku Yuni. Ada kebulan apa kamu denganku? Apa benar ada ibu Yuni? Iya, aku Yuni. Ada apa? Ibu, ini aku minta, Bu. Oh, ternyata kamu masih berhubungan dengan suamimu itu? Tidak, Mas. Tidak, Mas. Oh, bisa saya anakmu. Aku akan pergi. Mas Wahyu. Walai. Udah aku kembali. Saya ketemu, pas ketemu. Pas minta masuk. Belakang mundur dikit. Bu, maaf, apa ibu mengenal seorang wanita bernama Yuni? Iya, aku Yuni. Ada bulan apa kamu denganku? Apa benar ada ibu Yuni? Iya, aku Yuni. Ada apa? Ibu, ini aku minta, Bu. Anakku. Ternyata kamu masih berhubungan dengan kata suamimu itu. Urus saja anakmu. Aku akan pergi. Mas Sajid. Ya Allah, aku bisa tahu lagi. Bisa. Siapa kamu? Berani beraninya kamu manggilku ibu. Aku ini anakmu, Ibu. Aku minta darah dagingmu. Aku tidak pernah mengenal siapa itu Mita. Aku minta anak dari Ahmad Royani, cucu dari Ibu Sunarti. Anak Roy. Lanjut. Anak Roy. Tidak. Kamu bukan anakku. Aku ini anakmu, Ibu. Aku minta darah dagingmu. Dengar ya. Aku tidak pernah punya anak sepertimu. Aku ini bukan ibumu. Putri bilang, Ibu Yuni adalah ibuku. Kenapa Ibu tidak mengakuiku sebagai anak? Apa kamu tidak dengar? Aku tegaskan sekali lagi. Aku ini bukan ibumu. Aku tidak akan pernah mengakuimu sebagai anakku. Apa alasan Ibu seperti itu? Apa salahku, Bu? Kesalahanmu. Kamu bertanya apa kesalahanmu? Lahirmu di dunia ini adalah kesalahan. Aku menyesal mengandungmu. Aku sangat menyesal melahirkanmu. Ibu, Kamu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Ibu, kenapa Ibu tega kepada aku? Aku ini bukan kesalahanmu, Bu. Aku ini anakmu. Kembali. Sini, mau pulang. Ibu, aku ini bukan kesalahanmu, Bu. Aku ini anakmu. Bukan. Ya Allah. Iya, sebentar.
semangat, semangat. Ya Allah, Bisa, udah. kembali. Ibu, aku ini bukan kesalahanmu, Bu. Aku ini anakmu. Bukan, kamu bukan anakku. Aku menyesal kamu lahir dari rahimku. Dan kalau bisa memilih, aku tidak akan pernah melahirkanmu. Ibu, kenapa ibu tega kepadaku? Ibu, Kamu tahu alasannya apa? Kamu ada karena kesalahan bapakmu Roy. Kamu adalah anak yang tidak diinginkan di dunia ini. Ibu, jika aku adalah kesalahan bagimu, maafkan aku, Bu. Maaf, aku hanya ingin engkau akui sebagai anak. Aku tidak akan pernah mengakuimu sebagai anakku. Dengar ya, kalau memang benar kamu adalah anakku, apa kamu punya bukti? Aku ini benar-benar anak ibu. Kenapa ibu masih menanyakan bukti? Kamu kosong. Aku tegaskan sekali lagi, aku bukan ibumu dan kamu bukan anakku. Ibu, ibu, ibu. Oke, pada dialog yang terakhir miskomunikasi terjadi di Yasmin. Dini bisa kalau waktu sama bapak tadi sama Ragil ya ada gap ya, bagaimana gap itu kamu ciptakan saat menghadap, saat kapan kamu menghadap itu terjadi gap. Tapi ketika Yasmin kamu pas, Yasmin yang bingung kapan dia dialog tanpa menghadap, kapan menghadap. Setelah diarahkan Yasmin menghadap terus. Lah mungkin jengkelnya Mas Kukun di situ ya. Oh, jangan dilok terus saya kan, itu di situ. Nah, improve-nya Dini waktu dialog sama kamu pas. Kapan dialog menghadap, kapan enggak pas. Lah mungkin waktu kamu dilatih Mas Kukun melihat sering kayak sikapnya Yasmin, ngelihat terus gak copot-copot. Oh jangan dilak terus, mungkin arahnya Mas Kukun gitu. Ya konteksnya begitu mungkin kali ya. Ya. Jadi semoga aktor bisa memahami yang dimaksudkan tidak melihat terus itu bukan berarti nggak boleh melihat. Ya kayak ini tadi saya sudah terjawab sendiri ya. Oh ini loh mungkin faktornya sampai Mas Kukun nggak boleh ngelihat. Ya, mungkin seperti itu. Nah, sehingga harus dipahami. Kayak aktornya Dini tadi itu gagal ketika sama bapak. Terjadi gap sangat banyak. Tapi ketika Dini dialog sama Yasmin, ya bagus, nggak ada gap sama sekali. Yang gap malah Yasmin. Itu loh. Nanti diperhatikan, dilihat, dirasakan. Itu bisa kok kalau kalian menghayati dialog. Kapan? Lah itu akan refleks. Kalau kamu menghayati akan refleks, kapan ngadep, kapan menghindar. Itu refleks kok. Ya. Kalau nggak refleks itu biasanya terlalu instruksional. Dikasih ini oh lihat, baru gak lihat belas, kawani melihat. Ya Yasmin, harus improve ya. Bukan berarti meresponnya itu dialog itu kapan harus lepas dari lawan main. Ya, kapan mengekspresikan diri, kapan noleh lagi dengan lawan main. Ya, itu lihat dialognya. Jawabannya kapan itu nggak ada. Paskan dialognya. Kapan kamu menuju perkataan secara langsung? Kapan enggak? Kapan meluapkan ternyata omonganmu itu untuk dirimu sendiri, emosimu sendiri, ya. Kamu sebagai ibu, kamu sebagai istri, kamu sebagai tante, kamu sebagai ibu. Ya, di situ dirasakan dari dialognya. Makanya fungsinya penghayatan dan konsentrasi sangat tinggi di sini. Dong ya. Kalau belum dong sambil berjalan, gak usah dipaksakan. Nek dipaksakan tadi kayak Yasmin tadi, gak boleh ngeliat, gak lihat, suruh lihat terus lah. Kan repot. Gak gitu, Rek, maksudnya gak gitu ya. Jadi ada improvisasi bagaimana kapan kita melihat lawan main, kapan. Ya kayak kamu kan melakukan itu sehari-hari. Toh ketika ngomong sama temenmu kan nggak mungkin
Yasmin ngomong sama Zaro curhat-curhatan, lihat terus. Ilfil Zaro dilihat terus. Iya kan? Kamu ngapain sih lihat terus kan gitu toh? Ya ada kalanya kan sambil cerita itu nggak ngelihat ini apa kan gitu toh. Ya dilihat terus lawan mainmu juga akan kikuk. Gitu loh ya. Itu kalau sama cewek. Kalau sama cowok wah baper dia kamu lihat tahu terus. Gitu loh Re. Paham ya maksudnya ya? Ya. Ya. Ya Bu ya. Ya, oke. Jadi di situ maksudnya. Bukan berarti nggak boleh lihat itu gak lihat belas. Ya. Nanti kalau nggak lihat belas itu kesannya juga ada maksud lain dan terlihat terlalu kaku. Oke? Bisa diterima? Ya, improve lagi. Dini bagus. Pertama kali ya. Din. Biasa di sini Mas ngumpul, Mas. Jadi kayak gini, ya. Karena kamu sering kali ketika salah keluar ceplosan kayak tadi. Iya kan? Kayak terlihat selengeannya. Ya, itu akhirnya kamu dimarahi karena ada refleksmu tadi itu loh. Kalau salah refleksnya itu loh. Ya, itu mungkin yang menjadi pemicu kamu dimarahi. Kalau nggak ada refleksnya, ya bagus. Ya. Mungkin Mas Kukun itu jengkel kayak tadi kamu refleks baru tiba-tiba lah caramu mengeluarkan itu kayak gak serius banget ngono loh. Ya padahal kalau saya karena sudah hampir bertahun-tahun dengan kamu, saya tahu jelek selengeane kayak piye. Janji mati Mas. Ya. Jadi kayak gitu. Ya. Nah, oke jadi kayak gitu itu nanti harus dipahami terkait lampu kayaknya lampu tadi gak ada. Jadi mungkin masih dipakai anak teater itu belum dikembalikan. Kain juga nggak ada, ya. Nah itu ada kain hitam juga kelihatan itu nanti itu untuk kain itu punyanya UKM sih. Cuma ditaruh jadikan satu di sini. Ya nggak apa-apa, saling dipakai mana yang butuh. Karena memang itu saya adakan juga untuk kegiatan teater nggak peduli siapapun yang pakai alumni ketika butuh pakai. Cuma kadang yang ribet adalah administratif di atas. Nah, artinya kalau ribet ya saya yang menghubungi administratif. Itu tadi ditanya Pak, apakah tidak izin Pak? Gimana tadi? Mbak Nani tadi apa? Itu kan ditanya dibuat apa? Pak bilang dulu dibuat Pak katanya juga izin Pak bilang gitu Mbak Nani. Enggak. Saya bilang ya, itu ada secara terstruktur. Memang strukturnya memang harus begitu, ya. Ada struktur ya harus dihormati, gitu ya. Tenang, apa-apa. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Iya, silakan. Untuk kegiatan ya acaranya nanti tuh tetap ada seremonial nih. Hah? Maksudnya kayak penyelenggara di Indonesia Raya, kemudian sambutan. Oh itu terserah kamu. Lima kali ini. Jadi teks MC-nya barangkali saya kan kalau di mana ada juga. Teks MC. Boleh. Gak pakai Indonesia juga nggak apa-apa. Kayaknya terlalu kok kayaknya formal banget nih ya. Pakai juga nggak apa-apa, terserah berunding. Ya. Tapi kalau untuk memperpanjang durasi ya bagus. Ya biar nggak grogi, udah siap-siap. Oh, nek ya Indonesia Raya berarti kita harus siap nih, tambah deg. Oh, Indonesia Raya kita main ini. Ya. Oke, ada lagi? Kalau untuk propertinya sebenarnya saya tadi nggak ada. Saya pinjam juga nggak boleh. Gimana tuh Pak? Ya, cari lagi sampai dapat. Masa gitu toh sudah menyerah? Cari lagi sampai dapat, berjuang. Ya, kalau pinjam nggak dapat ya berarti harus sewa. Ya, sewa di mana? Ya, yang banyak terdapat sepeda begitu gimana? Terowulan banyak. Ada yang namanya terowulan. Kalau Mojosari terlalu jauh, ini terowulan juga ada.
Banyak kok, coba tak diperhatikan nanti ambil jalan-jalan di mana sih orang pakai sepeda gitu yang sering lihat minggu keluar minggu orang-orang bersepeda itu keluar. Jadi nanti Pak dihentikan. Biasanya kan minggu itu Car Free Day apa mereka sepedaan keluar. Ya, jadi ambil Pak boleh nggak pinjam? Oh ya boleh lah, boleh kan enak. Agak sedikit effortnya itu ditambah dikit. Ada kok berseliweran di mana-mana hari Minggu itu. Kadang malahan ada yang bawa son. Kadang waktu saya di daerah Tarik sana itu mereka jalan bawa son. Kadang di daerah sini Puri sering saya melihat. Ya cuma coba hari Minggu itu coba keluar memperhatikan, bukan keluar jalan-jalan sendiri, tapi sambil lihat-lihat di mana sih orang bersepeda. Nanti Pak permisi, saya ada perlu sebentar tanya, saya ada kebutuhan untuk ujian di sekolah, boleh enggak Pak pinjam sepedanya? Ya dicari effortnya itu nanti biar tahu orangnya rumahnya di mana. Oh iya silakan ambil di rumah loh, kan akhirnya tahu rumahnya di mana. Ya semuanya nggak hanya 1-2 orang tok, di mana yang ketika hari Minggu tahu itu diajak komunikasi, ya. Nah itu nanti yang koordinasi ya PJ-nya nanti teman-teman hari Minggu kemarin ada yang ketemu orang bersepeda lah gitu. Yang PJ-nya yang lebih aktif, oke? Bisa banyak orang kok cerita banyak gudangnya malah, ya. Apalagi? Loh, apa kok guyu? Ada lagi? Tadi ini sudah ke Mbak Nani. Terus? Katanya Mbak Nani disuruh konfirmasi ke Budeka. Ya konfirmasi ke Budeka gitu kok ribet. Nanti kalau Hah? Kalau kamu nggak mau ribet ya sudah nggak usah kan gitu aja udah selesai. nggak bisa ada apa. Ya nggak apa-apa. Yang mau apa-apa dan nggak apa-apa itu kan ya kalian toh. Yang kalau ingin dijalankan, kalau enggak ya enggak, kita cukup ribet sih. Ya, ambil simpel, kalau memang enggak mau ya sudah enggak, kalau mau ya mau, gitu aja loh ya. Slow gitu loh, masa hidupnya itu kok kayaknya terkekang gitu hidupnya itu. Slow. Ya, kayak gitu ya. Apalagi? Terus nih Pak. Ya. Masih 6 yang kecil ya Pak. Ya harus lebih semangat lagi. Didikte siapa 6 itu dari siapa. Setiap orang harus punya. Saya sudah 6 anak. No. Berarti dari dini tok yang lain kan belum. Ayo. Kan gitu. Ya karena orang-orang itu tahu Dini yang main. Nah, penasaran gimana Dini main. Ayo berangkat beli. Ya. Yang lain harus gitu juga. Effortnya itu harus besar, ya. Teman, sepermainan, teman waktu SMA, cem-ceman, kalau punya cem-ceman. Ya calon gebetan itu cem-ceman. Ya kalau nggak punya ya siapapun yang bisa digait. Itu kan ilmu marketing. Permasalahannya yang paling lemah adalah kadang kita nggak bisa memasarkan sesuatu yang sedang kita buat, ya. Jadi kayak gitu. Oke? Satu orang lihat Dini 6 berarti yang lain harus bisa 6. Mau Dini bisa 6. Ya. 6 kali berapa? 15. 6 kali 16. Oh kemarin targetnya 10 kok. Satu orang 10. Ya. Ya, berarti Dini sudah menghasilkan 60.000 ya Din ya. Yang lain belum. Ayo yang lain juga harus bisa. Epok-epok ya. Ya, bisa lah anak-anak didiknya kemarin waktu WPL Di roasting aku Bapak. Sungguh hidup ini. ya. Kan dibuat asik aja enjoy, jangan baperan. Kemarin PPL saya dengar katanya kok kapok, nggak mau masuk ke sekolah lagi. Saya dengar loh kemarin itu. Saya dengar. Ya. Lah, mau ngapain gitu loh.
enjoy lah, jangan baper jadi orang itu. Kayak Mulia itu loh, di tempat itu ya gak baper, biasa aja. Kan cowok-cowok semua itu foto ternyata cowok semua. Yang penting santai Wallace kayak gitu. Kalau kalian baper dalam setiap lini kehidupanmu, ya gak iso tenang bro. Gini gak enak, gini ya kabeh yo gak enak, kene ono sing enak kabeh. Ya, kayak gitu. Pasti ada sedikit-sedikit hambatan, geronjalan itu pasti. Ya. Dan jangan sedikit-dikit kapok, dikit-dikit wegah lagi. Ya jangan gitulah. Ya. Harus strong. Ya, harus strong. Dan jangan baperan terhadap segala sesuatu yang terjadi. Keep Wallace. Ya. Oke. Jadi itu saja yang saya pesankan, karena sebentar lagi mau lulus. Mosok kapok sudah lulus, punya SPD, gelar SPD malah kapok gak mau ngajar gara-gara PPL. Iya. Jangan ya. Jadi bolos. Kalau memang nggak siap, oh ya wes. Jadi pengalaman, nggak usah ngajar di SMK. Ngajarnya di MA. Kalau di TK nanti kalian disuruh kuliah lagi. Karena TK itu ijazah sendiri, SD ijazah sendiri. Ijazah kalian itu yang nggak disuruh lagi, itu ya SMP, SMA. Kalau SD itu harus lulusan PGSD, TK harusan PGTK. Kalau mau sertifikasi disuruh kuliah lagi. Jangan. Ya. Kamu masuk SD biar enak rek, arek cicilik biar anu. Ya disuruh kuliah lagi nanti kalau sertifikasi. Harus punya ijazah GSD atau gimana gitu loh gelarnya itu, SPD GSD atau gimana, SPD SD ada SD-nya. Jadi kalau kalian SPD toh itu SPD SD SPD TK jadi kayak gitu to shift, jadi nggak diminta kuliah lagi. Kalau masuk SD masuk TK kuliah lagi. Kalau SMP, SMA itu karena sekarang aturan wajib PPG itu ke semuanya. Guru SD, guru TK juga nanti PPG. Nah kalau SD sama TK kan double. Kuliah mana? PPG. Ya. Oke? Itu ya. Harus lebih semangat, harus lebih itu. Berarti tadi kuncinya apa? Oh kunci gudang. Ya kuncinya itu yang dipertanyakan, bukan itunya. Kuncinya itu yang buat dipertanyakan. Karena kan kamu bawa toh kuncinya. Gak apa-apa, santai aja. Diboles. Nanti kalau ada apa-apa biar sudah Pak kata ini. Sudah. Walaupun ya belum. Santai aja lah, boles gitu loh. Jangan terlalu serius. Yang penting kan nanti dikembalikan pada tempatnya. Saya itu juga nggak suka terlalu terstruktur. Ya. Yang penting kita harus baik. Itu kapan diambil, kapan dikembalikan tempat pada tempatnya. Karena nanti kalau terlalu birokratis nggak jalan terus suwe. Ya, harus nunggu ini. Terlalu birokrasi itu juga nggak baik. Makanya kalau saya bisa melawan, saya lawan sebisa saya. Kalau saya tidak mengajak menentang, enggak. Itu saya. Oke, bisa difahami. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.